Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi bareng saya di sini, di channel ini. Dan di kesempatan kali ini saya mau ngobrol-ngobrol nih sama kalian tentang istilah-istilah yang mungkin baru didengar ya di tahun 2002 atau 2023, yaitu soal anxiety. Mungkin teman-teman udah tahu. Kalau udah tahu, komen-komen aja di bawah ya. Dan yang saya pengen bawain di sini ke kalian adalah dari sudut pandang obrolan saya aja tentang anxiety ya, dimana obrolan ini sesuai sama judul, yaitu ini dia solusinya, rahasia mengalahkan anxiety tanpa perlu obat gitu. Jadi supaya kita tuh nggak selalu minum obat kalau misalnya kita ngerasa sakit, baik itu sakit fisik ataupun sakit mental seperti anxiety seperti ini gitu ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita tuh sering merasakan perasaan gelisah, khawatir atau takut yang secara medis tuh dikenal sebagai anxiety. Banyak orang yang merasa sulit mengatasi kondisi ini. Bahkan ada yang harus mengkonsumsi obat-obatan untuk meredakan gejala. Nah, kalau kita, obatan herbal anxiety ada nggak gitu ya? Komen di bawah kalau ada ya. Tapi gini, apakah ada solusi lain ya yang lebih aman dan mudah untuk mengatasi anxiety? Tonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka klik like ya dan subscribe. Pertama, ayo kita bahas soal anxiety itu sendiri, guys. Anxiety adalah kondisi medis yang membuat seseorang merasa cemas, khawatir atau takut. Gejala yang muncul dapat bervariasi antara orang yang satu dan lainnya. Di antaranya adalah sulit tidur, sering gemetar atau berkeringat, jantung berdetak cepat, dan sebagainya. Lalu, apa sih yang menyebabkan anxiety itu? Beberapa hal yang dapat memicu kecemasan diantaranya adalah tekanan dari pekerjaan atau sekolah mungkin, masalah keuangan, masalah kesehatan, hingga masalah hubungan dengan orang lain. Itulah penyebab-penyebab anxiety pada umumnya. Namun jangan khawatir, sebenarnya ada beberapa cara sederhana yang dapat dilakukan untuk mengurangi kecemasan tanpa perlu konsumsi obat. Pertama, luangkan waktu untuk beristirahat dan tidur yang cukup, itu pasti. Kedua, lakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki atau yoga. Ketiga, berbicara dengan orang terdekat tentang perasaan dan masalah yang dihadapi. Jadi kalau punya masalah tuh jangan ditelan sendiri, dibagi-bagi gitu. Sama kayak rezeki, dibagi-bagi, masalah gitu juga dibagi-bagi ya. Terus yang keempat, latihan meditasi atau relaksasi napas untuk menenangkan pikiran. Teman-teman, napas itu tiap hari kita bernapas, tapi ada napas-napas yang berkualitas gitu. Napas yang direkomendasikan tuh biasanya adalah napas yang menggunakan teknik pernapasan perut. Untuk teknik pernapasan perut kita bakal bahas di kesempatan yang berikutnya gitu ya. Kalau misalnya kalian masih merasa kesulitan misalnya mengatasi anxiety dengan cara-cara yang barusan saya sebutin tadi gitu, kalian dapat mencoba teknik stimulasi saraf terapi. Apa itu? Teknik stimulasi saraf terapi. Tentu itu bakal ada spesialisnya ya gitu. Teknik ini melibatkan aplikasi alat kecil yang memberikan denyut listrik lembut pada saraf tertentu di tubuh. Cara ini diklaim efektif untuk mengatasi anxiety dan depresi tanpa perlu konsumsi obat-obatan. Nah, saya nggak merekomendasikan berobat di mana gitu ya, karena saya nggak tahu bakal berobat kemana, nanti salah berobat malah kacau gitu ya. Jadi teman-teman bisa cari sendiri sesuai tempat yang kalian percaya lah, dan cara yang kalian percaya. Kalau misalnya kalian percaya minum obat, tentu kalian nggak nonton video ini gitu ya. Kalau misalnya kalian mau sembuh dengan cara-cara psikologis, mungkin ini adalah jalan yang tepat gitu, karena di sini kita bisa ngobrol gitu ya. Kalian bisa komen-komen di bawah untuk cerita-cerita soal kegelisahan-kegelisahan kalian, dan itu adalah salah satu syarat atau salah satu cara untuk sembuh dari anxiety. Kalau untuk
terapi denyut listrik itu kita bisa sering tahu di negeri Wakanda ini banyak gitu yang katanya adalah pengobatan alternatif, dimana sebetulnya ada yang beranggapan itu adalah pengobatannya sesungguhnya, bukan alternatif. Sedangkan yang obat-obatan adalah itu sebetulnya adalah pengobatan yang alternatif gitu. Jadi bolak-balik lah, itu tergantung kepentingan, tergantung penjualan mana yang lebih laku gitu ya. Tapi kalau di Indonesia kan seringnya pengobatan itu nggak selalu medis. Pengobatan itu kalau bisa out of the box. Kalau biasa minum obat ini nggak cuma diurut-urut sembuh gitu. Jadi kalau misalnya kalian tadi dengar gimana mengobati anxiety itu dengan cara denyutan listrik yang kecil-kecil, jangan pula nanti colokin listrik badan kita tuh disetrum-setrum sendiri, jangan ya, itu bahaya. Saya nggak merekomendasikan itu sama sekali gitu. Yang jelas kalian harus konsultasi sama ahli dalam soal ini, dalam psikologi. Di sini saya bukan ahli, saya cuman ngasih tahu soal definisi-definisi dan beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk sembuh dari sakit yang dinamakan anxiety itu gitu. Jadi itu dia solusi untuk mengatasi anxiety tanpa perlu obat-obatan. Tentunya setiap orang mengalami anxiety dengan cara yang berbeda. Jadi kita harus mencari cara yang paling cocok untuk diri kita sendiri. Yang paling penting adalah jangan menunda-nunda untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kecemasan. Jangan lupa untuk mengkonsultasikan sakit kita tuh dengan dokter ya, atau terapis. Kalau misalnya kecemasan yang kita alami terus berlanjut atau semakin parah. Jadi itu tadi, semoga video ini bermanfaat buat kita. Yang paling gampang itu sebetulnya adalah meditasi, teman-teman. Kalau misalnya kalian baca buku dari Jose Silva, di sana dikatakan kalau misalnya kita berada pada level alpha meditative states, itu perasaan anxiety itu otomatis langsung hilang gitu. Jadi dengan kita duduk meditasi, bahkan nggak sampai 15 menit, itu perasaan marah, perasaan kecewa, perasaan malu, dan segala hal yang berfrekuensi rendah itu langsung hilang gitu. Mungkin kalian bisa coba berlatih untuk meditasi. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.